Judul cerita, Hantu di Pelabuhan Terlantar. Bagian 1, Suara dari Gudang Tua. Pelabuhan Lamara sudah lama ditinggalkan. Dahulu, tempat itu adalah pusat perdagangan laut yang sibuk, penuh dengan kapal dari berbagai penjuru negeri. Tapi sejak dermaga baru dibangun di kota sebelah, pelabuhan itu perlahan mati. Ditinggalkan begitu saja bersama kapal-kapal karat dan gudang-gudang reot yang menghitam dimakan usia dan garam laut. "Kenapa kita harus ke sana sih?" tanya Rani, merapatkan jaketnya ke tubuh sambil memandang ke arah bangunan gelap di ujung dermaga. Angin malam dari laut membuat tubuhnya menggigil, dan bau amis bercampur karat menusuk hidungnya. Riko, pacarnya, hanya terkekeh kecil. "Kan kamu yang bilang mau nyari spot foto horor buat konten TikTokmu. Pelabuhan ini cocok banget. Tua, angker, dan sepi." "Tapi bukan berarti kita harus kesini malam-malam juga, Rik," sahut Rani. Matanya tak lepas dari gudang tua berwarna hitam legam dengan pintu yang setengah terbuka. "Lagian, katanya tempat ini berhantu." "Justru itu yang bikin seru." Riko menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih itu menembus sebagian kegelapan, memperlihatkan lantai kayu dermaga yang lapuk, tali kapal yang terjuntai seperti ular mati, dan kapal kecil yang sudah tenggelam separuh ke lumpur laut. Di belakang mereka, dua orang teman lain mengikuti, Dina dan Andre. Dina terlihat ragu, tapi Andre tampak antusias, memegang kamera DSLR yang tergantung di lehernya. "Aku baca pelabuhan ini pernah jadi tempat penemuan mayat," kata Andre sambil memeriksa baterai kameranya. 3 orang hilang tahun lalu, gak ada jejak. Polisi cuma nemuin sepatunya doang, ngambang di air. "Kamu serius?" tanya Dina, memeluk lengannya sendiri. "Kenapa kita kesini sih? Ini bukan buat konten, ini cari masalah. Tapi kalau dapat penampakan beneran, views kita bisa naik drastis," ujar Andre sambil menyeringai. Riko mendekat ke pintu gudang dan mendorongnya perlahan. Bunyi engsel berkarat memecah keheningan malam. Cit! Di dalam gelap, udara pengap dan bau besi tua langsung menyeruak. Dindingnya dipenuhi coretan arang, dan lantainya berserakan serpihan kayu, botol pecah, dan karung-karung kosong. Di pojok ruangan, terlihat sesuatu seperti kain putih menggantung. Rani menahan napas. "Itu apa tuh?" Riko mengarahkan cahaya ke sana. "Cuma gorden sobek, santai aja." Tapi saat lampu menyinari benda itu, kain putih itu tiba-tiba bergerak, padahal tidak ada angin masuk. "Gue lihat itu gerak!" teriak Rani sambil mundur. Tenang, Riko memegang bahunya. Mungkin tikus atau kelelawar. Namun wajah Andre tampak tegang. "Kameraku baru aja nge-lag, tak bisa nyala." "Ah, kamu aja yang penakut." Riko memaksa masuk lebih dalam. "Lihat, gak ada apa-apa di sini." Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas gudang. Duk. Semua terdiam. "Ada yang di atas," bisik Dina pelan. Matanya membesar, tubuhnya mulai gemetar. Rani merapat pada Andre. "Udah, kita pulang aja yuk." Namun Riko tampak keras kepala. "Gue mau cek ke atas, siapa tahu emang ada orang iseng." "Rik, jangan!" Terlambat. Riko sudah menaiki tangga kayu reot yang tampak rapuh. Setiap langkahnya menimbulkan suara krek, krek yang menyayat telinga. Andre menyalakan flash ponselnya, mengikuti perlahan. Rani dan Dina tetap di bawah, saling berpegangan. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara teriakan. "Ah! Riko!" teriak Rani panik. Namun saat mereka menoleh ke arah tangga, hanya Andre yang turun kembali. Wajahnya pucat pasi, keringat mengucur deras meskipun udara malam dingin. Dia jatuh," ucap Andre terbata. "Tapi gak ada tubuhnya. Dia hilang, Rin. Hilang begitu aja. Apa maksudmu?" "Aku lihat dia berdiri di dekat jendela. Lalu
ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Tapi jendelanya tertutup papan. Gak mungkin dia bisa keluar dari sana. Mereka berempat, sekarang tinggal bertiga. Berlari keluar gudang. Napas tersengal, tubuh gemetar. Dina menangis. Aku gak mau di sini. Kita harus panggil bantuan. Namun, ketika mereka sampai di tempat parkir sepeda motor, motor mereka sudah tidak ada. Padahal, sebelumnya mereka pastikan motor dikunci dan ditaruh di bawah tiang lampu jalan. Tadi, di sini kan? Tanya Rani dengan suara gemetar. Andre hanya mengangguk. Kita jalan kaki aja, keluar dari sini. Namun, jalan setapak menuju keluar pelabuhan kini diselimuti kabut tebal, padahal sebelumnya langit cerah. Asap putih menutupi pandangan mereka, dan suara pelan seperti desisan terdengar dari arah laut. Lalu samar-samar dari balik kabut terlihat sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Bajunya basah kuyup dan kakinya tidak menyentuh tanah. Sosok itu melayang perlahan ke arah mereka. "Lari!" jerit Andre. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga ke arah dermaga tanpa tahu kemana harus pergi. Suara desis semakin mendekat dan udara menjadi dingin seperti masuk ke dalam lemari es. Saat mereka sampai ke ujung dermaga, suara langkah berhenti. Namun saat mereka menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Yang terdengar hanya suara ombak menghantam tiang-tiang kayu dan suara tangisan lirih dari bawah dermaga. "Rani," bisik Dina, "ada yang nangis." Mereka menunduk. Di bawah papan dermaga, di antara celah-celah kayu, terlihat wajah Riko. Menatap kosong ke atas, matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, dan mulutnya masih bergerak-gerak, seolah ingin bicara atau minta tolong. Bagian 2. Petunjuk dari masa lalu. Malam itu, Dimas tak bisa tidur. Bayangan suara bel sepeda dan derit rantai besi di pelabuhan tadi sore terus mengganggu pikirannya. Ia bolak-balik di ranjang. Matanya terbuka menatap langit-langit kamar yang perlahan-lahan berubah kelabu karena cahaya bulan dari jendela. Pukul 2 pagi, Dimas akhirnya bangkit. Ia mengambil jaket, lalu duduk di kursi kayu tua di ruang tamu rumah kakeknya. Di atas meja, ada kotak logam kecil yang sudah berkarat. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan isi kotak itu sebelumnya. Dengan hati-hati, ia membuka kunci kecil di sisi kotak. Klek, kotaknya terbuka. Di dalamnya tersimpan beberapa lembar foto hitam putih, sebuah buku catatan berdebu, dan sebuah kalung perak berbandul jangkar kecil. Dimas mengambil salah satu foto. Terlihat sosok laki-laki muda berdiri di atas dermaga dengan senyum tipis. Di belakangnya, tampak bangunan pelabuhan lama. Bangunan yang sama dengan yang ia lihat tadi sore. Tapi ada yang aneh. Di pojok foto, samar-samar, ada bayangan kabur seperti siluet seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan air. Siluet itu tidak memiliki wajah. Ia menatap foto itu lama, lalu memutar baliknya. Di balik foto, tertulis, "Hari terakhir sebelum semua berubah. John." "John?" gumam Dimas. Ia mengambil buku catatan yang tampak rapuh itu dan membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan memenuhi setiap lembar dengan tinta yang sudah mulai pudar. Pelabuhan ini bukan sekedar tempat kapal bersandar. Ada sesuatu yang tertinggal di sini. Sesuatu yang tidak bisa pergi. Dimas menelan ludah. Ia terus membaca. "Aku melihatnya, bayangan tanpa wajah. Setiap malam bulan purnama, ia muncul berkeliaran di dekat gudang tua. Beberapa kali aku mendengar suara rantai diseret dan suara seseorang tertawa lirih. Aku pikir aku gila, tapi suara itu nyata. Dan aku bukan satu-satunya yang melihatnya." Buku itu ditandatangani oleh Junaidi, nama yang terdengar sangat familiar.
Dimas langsung mengambil ponselnya dan membuka galeri foto lama. Ia mencari satu gambar yang pernah ia simpan dari album keluarga. Gambar kakeknya saat muda. Nama lengkap Junaidi bin Abdul Karim. J. Kakek? Seketika semuanya terasa dingin. Udara di ruang tamu berubah seperti malam di pelabuhan. Jendela bergetar pelan, meski angin tidak berhembus. Dimas berdiri cepat dan menutup kotak itu, lalu menyimpannya kembali di laci. Tapi sebelum ia sempat menutup laci sepenuhnya, terdengar suara bel sepeda di kejauhan. Dring, dring, dring. 3 kali. Jelas, dekat. Jantung Dimas berdetak keras. Ia berjalan perlahan ke jendela, lalu membuka tirai sedikit untuk mengintip keluar rumah. Jalanan sepi, lampu jalan berkedip pelan. Tidak ada siapapun, tidak ada sepeda. Tapi saat ia hendak kembali ke sofa, kerak! Suara keras dari belakang rumah, seperti suara benda berat jatuh. Dengan tangan gemetar, Dimas mengambil senter dan berjalan ke dapur, lalu membuka pintu belakang. Gelap, sangat gelap. Ia menyorotkan cahaya senter ke sekitar. Tidak ada apa-apa, kecuali tong sampah yang terguling. Tapi ada yang lebih aneh. Jejak kaki. Jejak basah, berukuran besar, seperti kaki seseorang yang habis keluar dari laut. Jejak itu menuju ke arah depan rumah. Dimas mengikuti jejak itu dengan pelan, nafasnya tertahan. Ia tidak bisa berhenti, seolah kakinya bergerak sendiri. Saat sampai di halaman depan, jejak itu berhenti di depan pagar rumah. Dan di sana, seseorang berdiri diam membelakangi Dimas. Tubuhnya tinggi, mengenakan jas panjang yang lusuh, rambutnya basah dan menutupi sebagian wajahnya. Dimas ingin memanggil, tapi tenggorokannya tercekat. Orang itu tiba-tiba memutar kepala ke samping, pelan. Dan saat wajahnya terlihat, wajah itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Cahaya bulan menyinari wajah putih polos itu. Hanya kulit yang mulus tanpa fitur. Dimas terdiam membeku. Tapi sebelum ia sempat menjerit, sosok itu perlahan mundur dan lenyap ke dalam kegelapan. Dimas jatuh terduduk di tanah, nafasnya memburu, tubuhnya dingin oleh keringat. Keesokan harinya, Dimas tidak bercerita pada siapapun. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang menghubungkan kakeknya, buku catatan itu, dan sosok tak berwajah yang muncul di pelabuhan itu. Ia tahu satu hal pasti, ia harus kembali ke pelabuhan tua itu. Dan kali ini, ia harus masuk lebih dalam. 3. Suara dari dalam gudang. Angin malam berhembus kencang, membuat ranting-ranting tua di sekitar pelabuhan berderit seperti suara tulang yang digesek. Fajar dan Dimas berdiri kaku di depan bangunan tua yang mereka temukan, sebuah gudang besar dengan pintu besi berkarat yang tampak sudah lama tak digunakan. Dindingnya dipenuhi lumut dan coretan-coretan aneh, seperti simbol atau huruf yang tidak mereka kenali. "Lo yakin mau masuk, Dim?" tanya Fajar pelan. Ia memeluk tubuhnya sendiri karena udara malam semakin dingin menusuk. Dimas menelan ludah. "Kita udah sejauh ini. Lagian suara tadi jelas banget dari sini." Dengan tangan gemetar, Dimas mendorong pintu gudang. Bunyi berderit yang keras membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam, suasana lebih gelap dan pengap. Bau lembab bercampur amis menyergap hidung mereka. Debu tebal menutupi lantai, tapi yang membuat jantung mereka serasa berhenti adalah bekas jejak kaki, masih baru, mengarah ke dalam gudang. Siapapun itu, dia belum lama di sini, gumam Dimas.
Mereka menyalakan senter dari ponsel dan melangkah perlahan. Di dalam ada tumpukan peti kayu tua, jaring-jaring nelayan yang sudah lapuk, dan beberapa peralatan pelabuhan yang rusak. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah satu pintu kecil di sudut ruangan, setengah terbuka, dan dari sanalah suara lirih seperti nyanyian tadi berasal. "Dengar, itu lagi," bisik Fajar. Suara itu seperti seorang wanita menyanyikan lagu Nina Bobo, namun dengan nada yang sangat menyayat dan sedih. Dimas melangkah maju lebih dulu. Saat ia mendorong pintu kecil itu, sebuah ruangan sempit terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah cermin besar yang retak, dan di depannya berdiri sesosok wanita mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, dan tubuhnya tampak kaku. "Astaga!" bisik Fajar, hendak berbalik, namun Dimas terpaku di tempat. Sosok wanita itu bergerak. Perlahan, ia menoleh ke arah mereka. Namun yang mereka lihat bukan wajah manusia. Matanya kosong, hitam seperti lubang tak berdasar. Mulutnya sobek hingga ke pipi, dan darah menetes dari celah-celah giginya. Dimas menjerit. Ia menarik tangan Fajar, dan mereka berdua lari secepat mungkin keluar dari gudang. Tapi langkah kaki di belakang mereka makin cepat, seolah sosok itu mengejar mereka. Mereka baru berhenti saat berhasil keluar dari gudang dan menutup pintu besi itu kembali. Nafas mereka terengah-engah, dan dada mereka berguncang oleh rasa takut. "Lu lihat tadi?" Fajar hampir tak bisa bicara. "Itu bukan manusia." Dimas mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Dia seperti menunggu seseorang. Mereka tak bicara banyak setelah itu. Malam itu, mereka tidur di perahu dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Namun, mereka tahu ini bukan akhir, justru baru permulaan. Karena malam berikutnya, suara nyanyian itu kembali terdengar. Tapi kali ini dari dalam perahu mereka sendiri. 4. Hantu di pelabuhan terlantar. Udara malam semakin menusuk kulit. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur bau amis, seolah mengingatkan mereka bahwa tempat ini tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Hanya saja, yang tinggal di sini mungkin bukan lagi manusia. "Lihat itu," bisik Raffi sambil menunjuk ke arah gudang tua di ujung pelabuhan. Pintu gudang yang tadi tertutup rapat, kini terbuka sedikit. Bergerak perlahan seperti didorong angin, atau sesuatu dari dalam. Mereka berempat terdiam, keringat dingin menetes di pelipis Reza. "Ada yang di dalam?" tanya Sarah pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Harus kita cek, bisa saja tempat itu jadi tempat mereka menyembunyikan sesuatu," jawab Farhan, berusaha terdengar rasional walau jantungnya berdetak cepat. Dengan langkah perlahan mereka mendekati gudang itu. Lantai kayu pelabuhan berderit setiap kali mereka melangkah, seolah memperingatkan agar tak melanjutkan. Tapi, rasa penasaran dan keyakinan bahwa mereka harus mengungkap misteri ini menuntun kaki mereka untuk tetap melangkah. Pintu gudang tua itu tinggi, terbuat dari kayu tebar yang sebagian besar catnya sudah mengelupas. Di sisi kanan, tergantung lampu minyak tua yang entah bagaimana masih berfungsi dan menyala, meski redup. "Siapa yang menyalakan lampu ini?" gumam Sarah. Tapi tak ada yang menjawab. Farhan mendorong pintu perlahan. Engsel pintu mengerang. Suara logam yang bergesekan menambah kesan mencekam suasana malam itu. Di dalam, ruangan gelap dan penuh debu. Bau apek menyambut mereka. Di pojok ruangan tampak beberapa peti kayu tua. Dan di tengah-tengah ruangan, sebuah meja besar dengan beberapa benda yang ditutupi kain putih berdebu. Raffi menyinari meja itu dengan senter dari ponselnya. Ia perlahan mengangkat kain penutupnya. Debu berterbangan. Di bawah kain itu, sebuah peta tua. Beberapa foto hitam putih pelabuhan di masa lalu, dan sebuah buku catatan kulit yang warnanya sudah pudar.
Ini seperti catatan harian, ujar Reza sambil membuka halaman pertamanya. 2 Maret 1974. Mayat itu kembali mengambang. Ini yang ketiga kalinya dalam 2 minggu. Aku tahu ada yang tak beres, tapi siapa yang mau percaya padaku? Mereka semua hanya ingin terus beroperasi. Kapten Raka bilang ini hanya kebetulan, tapi aku tahu sesuatu di laut sana telah bangkit. Raffi dan Sarah saling berpandangan. Mayat, ini benar-benar nyata, ujar Raffi pelan. Farhan mengambil beberapa foto di atas meja. Salah satunya membuatnya membeku. Teman-teman, ini foto keluarga. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita muda dan anak kecil berdiri di dermaga, tersenyum ke arah kamera. Tapi tepat di belakang mereka, bayangan sosok tinggi, berwujud kabur, berdiri seperti mengintai. Ini seperti hantu yang kita lihat semalam, bisik Sarah, suaranya bergetar. Tiba-tiba, brak, peti di pojok gudang berguncang hebat. Mereka semua spontan berbalik arah. Suasana menjadi sangat hening, hanya napas panik mereka yang terdengar. "Siapa di sana?" teriak Farhan. Tak ada jawaban. Dengan langkah hati-hati, Reza mendekati peti itu. Tangannya gemetar saat ia meraih tutupnya. Raffi memegang senter lebih erat, sementara Sarah menahan napas. Saat tutup peti dibuka, isi peti hanya berisi boneka tua lusuh yang matanya sudah copot satu. Tapi di balik boneka itu, terlipat selembar kertas. Raffi mengambil dan membaca keras-keras. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu. Dan ketika bulan purnama tiba, mereka akan kembali menjemput yang mereka punya. Tiba-tiba, dari luar gudang, terdengar suara langkah berat yang menyeret sesuatu. Ada yang datang, bisik Reza. Lampu minyak di dinding mulai berkedip, lalu padam. Mereka berempat berlari keluar dari gudang dengan panik. Tapi saat mereka membuka pintu, kabut tebal menanti di luar. Dermaga yang tadi terlihat jelas kini tertutup bayangan putih pekat. Dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tawa kecil, isakan tangis, suara rantai yang diseret. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," teriak Farhan. Tapi saat mereka berlari melewati jembatan kayu menuju daratan, jalan itu kini tak ada. Dermaga telah berubah. Entah bagaimana, bagian yang mengarah ke daratan kini tertutup kabut gelap dan tak lagi tampak seperti sebelumnya. Sarah mulai menangis. "Kita terjebak." Dan dari balik kabut, siluet itu muncul kembali. Sosok tinggi berjubah hitam, tak berkepala, dengan tubuh yang bergoyang perlahan seiring langkahnya. Bagian 5. Jejak berdarah. Angin laut makin menggila malam itu. Lampu-lampu kota di kejauhan tampak seperti kilatan api kecil yang tak mampu menembus pekatnya kabut di pelabuhan. Fajar dan Seno kini berdiri di tengah-tengah dermaga utama, tempat semua kejadian aneh bermula. Langkah kaki mereka terhenti ketika mereka melihat sesuatu di papan kayu pelabuhan. Jejak kaki, basah, merah. "Fajar, itu darah." Seno menunduk, menyorotinya dengan senter. Fajar berjongkok, menyentuhnya dengan jarinya. Cairan itu masih hangat. "Iya, ini darah. Tapi jejaknya cuma satu arah, masuk ke bangunan utama, tapi nggak ada jejak keluar." Seno menelan ludahnya. "Maksud lo, orang yang berdarah itu belum keluar?" Fajar tak menjawab. Ia hanya melangkah mengikuti jejak itu, memasuki bangunan tua yang dulunya adalah kantor pelabuhan. Bangunan itu sudah lama kosong. Dindingnya dipenuhi lumut dan cat yang terkelupas. Bau apek menyergap begitu mereka masuk. Lantai kayu berderit di setiap langkah. Mereka mengikuti jejak itu menaiki tangga kayu yang tampak rapuh. Jejak darah berlanjut sampai ke sebuah ruangan di ujung lorong lantai 2. Pintu ruangan itu tertutup
Tapi dari celah bawahnya terlihat genangan darah merembes keluar. Seno mulai panik. Fajar, ini ide buruk. Kita harus keluar dan lapor polisi. Fajar tak menghiraukannya. Ia perlahan membuka pintu. Sendi pintu menjerit saat dibuka. Senter mereka menyoroti seluruh ruangan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi dinding-dinding ruangan dipenuhi coletan. Dengan darah. Goresan-goresan itu tampak seperti tulisan, tapi bukan huruf Latin. Simbol-simbol aneh, melingkar, bersilang, seakan menyusun mantra kuno. Di tengah ruangan ada sebuah kursi tua, dan di atasnya tergantung sepotong pakaian yang masih meneteskan darah. Fajal mendekat. Itu seragam keamanan, katanya lirih. Seno menjerit kecil. Jangan-jangan itu Pak Joko? Seketika itu juga, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Senter Seno mati. Hening. Fajar, teriak Seno panik. Fajar mengutuk dalam hati, berusaha menyalakan kembali senternya. Dalam beberapa detik, cahaya kembali menyala. Tapi kini ada sesuatu berdiri di sudut ruangan. Makhluk itu tinggi, tubuhnya kurus dengan kulit pucat keabu-abuan. Matanya kosong dan hitam dan mulutnya ternganga lebar hingga ke pipi. Dari mulut itu menetes darah segar seolah baru saja melahap sesuatu atau seseorang. "Tuhan!" teriak Seno sambil mundur terbata-bata, menabrak meja tua hingga jatuh. Makhluk itu bergerak, perlahan, menyapu ruangan dengan langkah tak bersuara. Fajar membeku. Ia tahu jika mereka bergerak sembarangan, mereka mungkin tak akan keluar hidup-hidup. Makhluk itu berhenti, menunduk ke arah seragam berdarah yang tergantung, lalu menghilang. Begitu saja. Udara kembali dingin seperti semula. Senter Fajar berkedip-kedip. Tanpa sepatah kata pun, mereka keluar dari ruangan itu dan berlari turun secepat mungkin kembali ke dermaga. Namun setibanya di bawah, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Seluruh permukaan pelabuhan kini tertutup jejak kaki berdarah. Bukan hanya satu arah, tapi berkelok-kelok saling bersilangan. Dan dari arah lautan terdengar nyanyian. Nyanyian perempuan, lirih, dalam bahasa asing seolah berasal dari zaman yang sudah punah. Ini bukan cuma hantu, Fajar. Ini kutukan. 6. Kebenaran yang terkubur. Langit mulai memerah ketika matahari sore perlahan turun ke balik garis cakrawala. Suara burung camar masih terdengar samar di kejauhan. Namun suasana di sekitar pelabuhan tua semakin mencekam. Angin laut yang dingin menelusup ke tulang, seolah membawa bisikan masa lalu yang belum usai. Raka dan Yani berjalan kembali ke pondok tua, tempat mereka menemukan catatan harian misterius itu. "Aku masih belum bisa percaya dengan semua ini," gumam Yani sambil menatap langit. Raka mengangguk pelan. "Kita belum tahu semuanya, tapi kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Sesampainya di pondok, mereka duduk di lantai kayu yang berderit dan kembali membuka lembaran-lembaran tua yang sudah kusam. Raka membaca dengan suara pelan. 20 Oktober 1978. Sudah 3 malam kapal itu tak kembali. Aku melihatnya berangkat saat kabut tebal menyelimuti pelabuhan. Tapi hingga kini tak ada kabar. Beberapa warga mulai berbisik soal kutukan, soal suara-suara yang menggema dari laut, dan sosok wanita yang menangis di ujung dermaga. Aku takut. Yani merinding. Jadi memang sudah lama ada cerita tentang wanita itu. Sepertinya begitu, kata Raka sambil terus membalik halaman. Tunggu, ini ada sesuatu.
Ia menunjuk pada halaman yang sobek sebagian, tapi masih bisa terbaca sebagian. Aku tidak bisa diam lagi. Mereka harus tahu, aku akan pergi malam ini, menunggu di pelabuhan. Jika aku tidak kembali, Halamannya terhenti di situ. Siapa yang menulis ini? Dan apa yang ingin dia katakan? Tanya Yani dengan cemas. Raka mengangkat bahu. Entahlah, tapi aku yakin itu terkait dengan kejadian aneh yang terus berulang. Tiba-tiba terdengar suara derit keras dari luar pondok, seperti langkah kaki yang menjejak papan dermaga dengan berat. Mereka saling berpandangan. Suara itu lagi, bisik Yani, menggenggam tangan Raka erat. Mereka melangkah pelan ke arah jendela dan mengintip keluar. Di kejauhan, kabut mulai muncul. Kabut yang sama seperti malam pertama mereka tiba. Dan di ujung dermaga, sosok wanita itu kembali terlihat. Rambutnya panjang dan basah, gaunnya lusuh, dan tubuhnya sedikit melayang di atas papan kayu. Namun kali ini dia tidak hanya berdiri. Dia bergerak perlahan, mendekat. Kita harus sembunyi, bisik Yani panik. Raka menarik Yani ke balik lemari tua yang sudah lapuk, menahan nafas. Detik demi detik berlalu dalam ketegangan. Suara langkah kaki mendekat ke pondok, kayu di depan pintu berderit, kemudian hening. Yani menggigit bibirnya menahan teriakan. Tiba-tiba terdengar bisikan, sangat dekat. Kembalikan yang telah kalian ambil. Suara itu begitu dingin dan parau, seperti berasal dari dasar laut. Raka menahan nafas, matanya membulat. Kita tidak mengambil apapun. Saat mereka berani keluar dari persembunyian, sosok itu telah menghilang. Tapi di lantai ada bekas jejak air dan sesuatu yang tidak mereka duga. Sebuah liontin emas kecil sudah berkarat tergeletak di lantai. Ketika Yani memungutnya, ia melihat inisial di belakang liontin itu. RD. Ini punya siapa? Bisik Yani. Raka memandangi liontin itu lama. Aku pernah dengar nama seseorang yang hilang di pelabuhan ini bernama Ratna Dewi. Konon, dia tunangan seorang nelayan yang tak pernah kembali dari laut. Yani menelan ludah. Apa mungkin dia masih menunggu dan dia mengira kita mengambil sesuatu darinya, kata Raka. Mereka memutuskan untuk pergi ke penduduk tua di desa untuk bertanya soal nama itu. Mungkin ada yang masih ingat. Tapi saat mereka keluar dari pondok, kabut sudah begitu tebal dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan liontin di tangan Yani mulai terasa dingin seperti es, bergetar pelan. Mereka sadar, mereka telah terikat dengan kutukan pelabuhan tua ini dan hanya dengan menemukan kebenaran, mereka bisa terbebas. Bab 7. Jejak langkah tanpa wujud. Malam semakin pekat, dan pelabuhan tua itu terasa semakin hidup oleh bayang-bayang yang tak terlihat. Angin dingin terus menyapu permukaan dermaga, membawa serta aroma asin laut bercampur dengan bau besi berkarat dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah yang mengering. Langkah kaki Damar, Kirana, dan Pak Didi bergema di antara papan kayu yang berderak. Mereka berjalan perlahan menuju bangunan gudang tua yang dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil laut. Gedung itu sudah lama tak dipakai. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh debu dan jaring laba-laba. "Kenapa kita ke sini?" tanya Kirana pelan, memegangi lengan Damar erat-erat. Tatapannya cemas. "Aku merasa sesuatu memanggilku dari arah sini," jawab Damar, suaranya serak namun yakin. Pak Didi menoleh. "Kau harus pastikan, Dam. Jangan ikuti suara-suara itu kalau cuma naluri." Damar mengangguk pelan, lalu mendorong pintu gudang dengan perlahan. Engselnya berderit seperti lolongan makhluk terluka. Saat pintu terbuka penuh, kegelapan menyambut mereka.
lebih pekat daripada malam di luar. Pak Didi menyalakan senter dan menyapukan cahaya ke seluruh ruangan. Debu beterbangan dan suara tikus kecil terdengar dari sudut gelap. Tak ada apa-apa di sini, gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas. Berjalan cepat di atas lantai kayu padahal tak ada seorang pun yang bergerak. Tok, tok, tok. Mereka semua membeku. Damar menahan nafas. Kirana gemetar. Senter Pak Didi bergetar di tangannya. Langkah itu terus berputar di sekeliling mereka. Namun tetap tak terlihat siapa pemiliknya. Siapa di sana? Teriak Pak Didi, mencoba terdengar tegas. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, Kirana menjerit. "Lihat itu, di sana!" Di ujung ruangan tampak bayangan hitam setinggi manusia berdiri. Tapi tak ada wajah, tak ada mata. Hanya kabut gelap dalam bentuk tubuh. Bayangan itu berjalan mendekat, namun langkahnya tidak menghasilkan suara apapun sekarang. Hening, mematikan. "Keluar, sekarang!" teriak Pak Didi sambil mundur dan menarik Damar dan Kirana bersamanya. Mereka berlari keluar gudang, pintu tergebrak di belakang mereka. Tapi saat mereka sampai di luar, suara itu masih terdengar. Langkah kaki itu sekarang berada tepat di belakang mereka. Mereka kembali ke rumah Pak Didi dalam keadaan panik. Nafas mereka tersengal. Kirana duduk di pojok ruangan, menutup wajahnya. "Ini bukan hantu biasa," bisik Damar. "Dia bukan hanya penampakan, dia mengincar kita." Pak Didi berdiri di dekat jendela, melihat keluar. "Kau benar, ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini dendam yang sudah membusuk selama bertahun-tahun." Kirana angkat wajahnya, matanya merah. "Kita harus akhiri ini. Kita harus tahu siapa dia." Pak Didi menarik napas panjang. "Besok pagi kita ke balai desa. Kita cari arsip tua, nama-nama pekerja pelabuhan zaman dulu. Mungkin kita bisa temukan sesuatu." Damar menatap Pak Didi lekat-lekat. "Kalau ini berhubungan dengan masa lalu pelabuhan, aku ingin tahu semuanya. Siapapun dia pernah hidup dan dia pernah mati di sana." Pak Didi mengangguk. "Dan kita akan gali ceritanya, seburuk apapun itu." Di luar suara ombak menghantam pelabuhan tua. Tapi malam itu, di antara tiupan angin dan semilir dingin, langkah kaki tanpa wujud itu tetap terdengar, berputar di sekitar rumah mereka. 8. Kebenaran di antara kabut. Angin malam di pelabuhan tua itu makin menggila. Kabut tebal menggulung dari laut, seperti tirai yang menutup panggung tragedi terakhir. Rani berdiri gemetar di atas dermaga kayu yang nyaris lapuk. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan deras yang tak kunjung berhenti. Di belakangnya, Fadli dan Pak Badrun tampak sama pucatnya. Ketiganya baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Sosok hantu perempuan, mengenakan kain putih yang compang-camping, melayang di atas air sambil menangisi dan menggumamkan nama seseorang. Dia manggil nama Raka, bukan? Tanya Fadli dengan suara bergetar. Pak Badrun menunduk dalam-dalam. Raka adalah nama anak saya. Mata Rani membelalak. Apa maksud Pak Badrun? Pak Badrun akhirnya duduk bersila di lantai dermaga yang dingin. Suaranya parau. Waktu aku masih muda, pelabuhan ini hidup. Kapal datang dan pergi. Disinilah anakku Raka bekerja sebagai nelayan. Tapi suatu malam, dia tak pulang. Kapalnya ditemukan pecah di bebatuan dan jenazahnya tak pernah ditemukan. Fadli menelan ludah. Terus, sosok perempuan itu tunangannya, Melati. Jawab Pak Badrun pelan. Ia menunggu Raka setiap malam di dermaga ini,
Hingga suatu hari, tubuhnya ditemukan mengapung di laut. Bunuh diri katanya. Tapi sejak saat itu, banyak yang bilang arwahnya gentayangan. Menunggu, terus menunggu. Rani merasa dadanya sesak. Kini, semuanya terasa masuk akal. Suara tangisan, langkah digeladak, dan wajah pucat yang menatap dari balik kabut. Semua karena cinta yang tak selesai, penantian yang tak pernah terjawab. Pak Badrun menatap ke arah laut. Tapi malam ini, aku dengar dia panggil nama anakku. Mungkin akhirnya dia menemukan Raka. Kabut tiba-tiba terbelah. Sejenak semua terdiam. Di kejauhan di atas permukaan laut yang tenang, dua sosok samar terlihat berdiri berhadapan. Salah satu dari mereka adalah Melati, dan di depannya sesosok laki-laki yang mengenakan baju nelayan tua. Rani menggenggam tangan Fadli. Lihat, mereka tersenyum. Cahaya putih samar menyelimuti keduanya, lalu perlahan-lahan tubuh mereka menghilang ke dalam kabut. Hening, tak ada suara, hanya desir ombak dan isak pelan dari Pak Badrun yang tak kuasa menahan air mata. Beberapa hari kemudian, pelabuhan tua itu kembali sepi. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi langkah-langkah tengah malam. Warga sekitar mengatakan bahwa malam itu adalah terakhir kalinya mereka mendengar jeritan atau tangisan dari arah laut. Pak Badrun kini sering duduk di tepi dermaga sambil membawa bunga. Untuk mereka berdua, katanya pada siapapun yang bertanya. Sementara itu Rani dan Fadli memutuskan untuk menulis kisah mereka. Tentang cinta yang menunggu, tentang pelabuhan yang ditinggalkan, dan tentang dua arwah yang akhirnya menemukan jalan pulang. Tamat.